Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manhwa Lovers, kembali lagi di channel Profesor Manhwa. Kali ini Prof akan melanjutkan Swordmaster Yongson part 5. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Black Dragon Murakan, bahkan Gunung Murakan yang selalu dilanda badai mendapatkan namanya dari dragon tersebut. Dan Black Dragon Murakan telah tinggal dan berkuasa di sana sejak lama. Namun, tiba-tiba saja ribuan tahun lalu Black Dragon Murakan dikalahkan oleh pendiri klan Runchandel, yaitu Sir Temar Runchandel. Dalam sejarah, tertulis bahwa ketika Castle Storm dihancurkan, Murakan menghilang dalam kegelapan. Namun, sebenarnya Murakan berteman dengan Temar sesudah dikalahkan olehnya, menjadikan Temar satu-satunya orang yang membuat kontrak dengan dewa, sekaligus dengan guardian dragonnya. Sampai saat ini, rahasia tentang dragon yang berteman dengan Solderet masih menjadi misteri. Tapi, jika dikatakan Murakan jatuh ke dalam kegelapan, juga tidak salah, karena Murakan selama ribuan tahun tertidur di dalam perpustakaan rahasia milik Runchandel. Mungkin karena sekarang Murakan sudah bangun, aku akan mendapat guardian dragonku sendiri. Jin berpikir sambil berjalan ke perpustakaan. Kemudian Jin menyapa Murakan yang ada di dalam ruang baca. Mulai saat ini, Jin akan makan bersama Murakan di perpustakaan. Jadi ini merupakan kesempatan bagi Jin untuk bertanya pada Murakan. Jin kemudian memberikan snack yang dibuat oleh Jili untuknya ke Murakan. Dan sudah sebulan sejak Murakan bangun dari tidurnya, dan Jin datang diam-diam ke perpustakaan rahasia. Ketika Murakan sedang memakan snack yang dibawa oleh Jin, Jin bertanya padanya tentang pertarungan antara Murakan dan Temar. Namun, Murakan bilang kalau itu sudah ribuan tahun lalu. Jadi, bagaimana mungkin dia mengingatnya? Setelah semua ini, yang Jin tahu tentang Murakan hanyalah bahwa dia tergila-gila dengan pie strawberry buatan Jili. Setiap Jin datang, Murakan akan bertanya tentang pie strawberry sampai Jin bosan mendengarnya. Murakan yang penasaran bertanya pada Jin, apa yang dilakukan olehnya setiap dia kali kesini? Jin menjawab, dia kesini untuk menyalin buku yang ingin dia baca. Karena kalau dia membawa buku itu ke kamarnya, dia akan ketahuan pergi ke perpustakaan rahasia. Murakan lanjut bertanya, apa Jin bisa memahami apa yang tertulis di buku itu? Jin berkata, kalau yang dia pahami dari buku itu hanya 30%. Murakan kemudian berkata, Jin tak perlu marah dengan pertanyaannya, karena anak-anak di usia Jin sedang sibuk bermain-main, karena mereka tak akan bisa melakukan hal yang Jin lakukan saat ini. Namun Jin membantahnya dengan wajah suram dan berkata kalau itu adalah hal yang biasa dia lakukan karena dia adalah seorang Runchandel. Jadi hal seperti ini menjadi wajib baginya. Aku punya 12 kakak dan ayah, ibu, serta para elders. Jadi aku perlu melampaui mereka semua. Jin menjelaskan pada Murakan. Lalu Jin bertanya pada Murakan kalau Sir Temar, patriark pertama Runchandel, membaca buku ini, berapa banyak yang akan dia pahami? Dalam hatinya, Jin penasaran, bagaimana kalau dia membandingkan dirinya dengan orang terkuat sepanjang masa? Seberapa jauh jarak mereka? Murakan menjawab kalau Temar di usia Jin saat ini bahkan tak akan paham satu kata pun dari buku ini. Jin terkejut mendengarnya, namun Murakan melanjutkan perkataannya. Memang Temar tak paham kata-kata di buku itu, tapi kalau dia bertarung itu akan berbeda, karena Temar bisa bertarung dengan baik bahkan tanpa membaca buku. Kau juga punya bakat seperti Temar, tapi tak sehebat dia. Jin yang mendengar ini tersentak. Kemudian bertanya, apakah mustahil bagi dia untuk menjadi sekuat Temar? Tidak juga. Temar dan dirimu sama-sama membuat kontrak dengan Solderet, tapi kau cukup pintar untuk membaca buku-buku itu. Jadi, karena kau masih anak-anak, teruslah belajar. Murakan menyemangati Jin dan mengelus kepalanya. Jika kau melakukannya, kau akan sekuat Temar dan bahkan melampauinya. Jin yang tak percaya bertanya pada Murakan, apakah itu mungkin dilakukan? Murakan menjawab dengan yakin, tentu saja. Hei bocah, apa kau tahu julukan Solderet? Jin berkata kalau dia tidak tahu. Kemudian Murakan memberitahu Jin julukan Solderet, Infinite. Kekuatan milik Solderet
tak terbatas. Begitu juga dengan kekuatanmu kontraktornya. Mur akan menjelaskannya pada jin. Kemudian, Mur akan menghibur jin dengan cara mengajarkannya jurus baru yang bernama spiritual release. Jin yang bingung bertanya, skill apa itu? Mur akan menjawab, spiritual release adalah skill yang dipakai sesudah menguasai spiritual power dan merupakan awal sekaligus akhir dari penggunaan spiritual power. Tapi, untuk menggunakannya butuh latihan dan kesabaran karena akan berbahaya jika menggunakannya tanpa latihan yang cukup. Kemudian jin bertanya, apa yang harus dia pelajari pertama kali? Mur akan kemudian menyuruh jin untuk belajar dulu tentang pelepasan mana. Namun, jin yang telah ribuan kali melakukannya bertanya, apa alasan dia harus mempelajari pelepasan mana? Spiritual release itu berisi pelepasan mana dan transverse mana. Jadi, kau harus menguasai dua skill ini dengan baik. Dan selama 2 tahun sampai 3 tahun, kita akan mempelajari dua skill ini. Karena aku tak bisa mengajarimu jika kau tak menguasai dasarnya. Mur akan menjelaskan pada jin. Jin yang tak ingin menunggu selama 2 tahun, karena itu akan sangat membuang waktunya. Kemudian menunjukkan kalau dia sudah menguasai pelepasan mana. Mur akan terkejut melihat jin yang bisa melakukan pelepasan mana. Bertanya, bagaimana jin bisa melakukannya? Jin menjawab kalau dia sudah bisa dari dulu. Jangan-jangan kau juga bisa mentransfer mana? Mur akan kembali bertanya pada jin. Tanpa menjawab, jin menunjukkannya pada Mur akan. Sial. Hanya orang jenius yang bisa melakukan itu. Jadi kau benar-benar berbakat kah? Akhirnya, Mur akan setuju untuk memperlihatkan pada jin spiritual release. Spiritual power yang diturunkan dari shadow. Dan setiap shadow di dunia ini muncul dari kehendak Solderen. Jadi kau akan bisa mentransfer Master of El Shadow. Bagaimana nak? Inilah spiritual release, ucap Mur akan yang memperlihatkan spiritual release pada jin. Ekspresi jin bercampur aduk antara terkejut dan kagum dengan skill spiritual release milik Mur akan. Di tempat lain, kakak jin yang pertama, Luna Runcandel, baru saja selesai bertarung dengan monster bersama pasukannya. Salah seorang bawahannya melaporkan kalau mereka telah menyelesaikan area ini dan tersisa 5 area lagi untuk mereka bersihkan. Luna menerima laporan dan berkata kalau 4 bulan sudah cukup untuk mereka. Untuk sekarang, Luna memerintahkan para prajuritnya untuk beristirahat. Kemudian, Luna bertanya pada bawahannya, kira-kira anak berumur 9 tahun menyukai hadiah seperti apa? Ya, sudah 6 bulan berlalu sejak jin bertemu dengan Mur akan. Tona bersaudara juga sudah pergi dari Kastil Storm. Karena mereka sudah berusia lebih 10 tahun. Hari ini, jin yang sedang melamun dikejutkan oleh Jili dan para pelayan yang membawa pie strawberry dan berkata, selamat ulang tahun yang ke-9, Tuan Muda. Jin berterima kasih pada Jili dan memintanya untuk membagi pie strawberry untuk semua orang yang ada di Kastil Storm. Tiba-tiba, Khan datang dan memanggilnya. Maaf mengganggu Anda, Tuan Muda. Jin bertanya kenapa Khan terlihat terburu-buru. Khan menjawab kalau kakak Jin, Luna, datang untuk mengunjunginya. Jin dan Jili yang mendengar ini terkejut dengan kedatangan Luna ke kastil. Pewaris pertama, seorang kesatria bintang 9 dan anak pertama dari 13 bersaudara. Dia mempunyai julukan The White Whale, Luna Runcandel. Meskipun dia adalah orang terkuat dari semua saudaranya, Luna tak punya keinginan untuk menjadi patriark dan lebih memilih menjauhi pertarungan kotor yang dikenal dengan perang pewaris. Dia benar-benar merupakan paus putih yang bergerak sendirian. Karena hal itu juga dia tak pernah terlihat tertarik pada saudaranya yang lain. Di kehidupan jin dulu dibandingkan dengan hubungan keluarga, mereka lebih mirip seperti orang asing. Sejauh itulah hubungan jin dengan Luna di hidupnya dulu. Tapi kini, Kak Luna datang ke Kastil Storm tanpa pemberitahuan apapun. Apa ada sesuatu yang besar terjadi di keluarga kita? Atau Kak Luna tahu kalau aku masuk ke perpustakaan rahasia? Jin mencoba menebak-nebak alasan Luna datang ke Kastil Storm. Luna yang bertemu dengan Jin kemudian berkata kalau adiknya sudah tumbuh besar. Sedangkan Jin membalasnya dengan berkata, kalau dia tahu Luna datang ke kastil, dia akan memakai baju yang lebih bagus untuk bertemu dengan Luna.
Namun, Luna mengelus kepala Jin sambil berkata kalau Jin imut sekali. Dan untuk apa pengumuman jika dia datang untuk mengunjungi adiknya sendiri? Jin merasa gugup membuat wajahnya jadi pucat. Luna bertanya, apakah Jin sakit karena dia kelihatan sangat pucat? Jin bilang, kalau dia tidak sakit, tapi gugup karena ini pertama kali dia melihat Luna dari dekat, jadi wajar Jin merasa terpojok. Luna yang mendengarnya paham apa yang dimaksud oleh Jin, karena tradisi keluarga membuat pewaris Runcandel saling bertarung satu sama lain. Mungkin Jin berpikir kalau aku kesini untuk mengawasinya. Sepertinya aku sudah salah. Mungkin kau masih kecil, tapi tetap saja kau adalah pewaris dari Runcandel. Aku minta maaf. Luna tiba-tiba meminta maaf pada Jin. Luna kemudian berkata kalau dia ingin berbicara berdua dengan Jin. Jadi, bisakah Jin menyuruh pengasuhnya dan guardian naiknya untuk keluar sebentar? Jin menjadi bingung kenapa Luna ingin berbicara berdua dengannya. Namun, dia tetap mematuhi Luna dan menyuruh Jili dan kesatria yang ada di sana untuk menunggu di luar. Luna kemudian menjelaskan pada Jin alasan dia datang ke kastil ini secara tiba-tiba karena dia punya sesuatu untuk diberitahu pada Jin. Apa itu? Jin bertanya pada Luna. Ketika terakhir kali ayah kita mengunjungimu, sikapmu membuat saudara kita yang lain tertarik padamu. Jadi, ketika kau pergi dari kastil Strom, mereka semua akan mengawasimu. Luna melanjutkan perkataannya. Aku harap kau tidak lupa pada kebahagiaanmu sendiri. Jika kau terlibat dengan pertarungan keluarga, aku berharap kau tidak tersiksa dengan tradisi dari keluarga Runcandel. Jin yang mendengar penjelasan Luna akhirnya tahu kenapa kakaknya tidak tertarik untuk menjadi patriark, karena dia tak ingin dirinya terlibat dalam pertarungan pewaris. Dalam hatinya, Jin penasaran apa alasan Luna di kehidupannya dulu tak pernah memberitahunya. Apa karena dulu Jin tidak layak? Atau saudaranya yang lain tidak menganggap Jin orang yang pantas untuk bersaing dengan mereka? Jin kemudian mengatakan pada Luna kalau dia berterima kasih padanya. Namun, Jin tak punya niat untuk keluar dari pertarungan ini. Luna yang mendengarnya mencoba meyakinkan Jin sekali lagi dan berkata, jika Jin tetap ikut dalam pertarungan ini, mungkin saja Jin di masa depan akan berhadapan dengannya. Aku tahu kak, tapi bahkan aku sudah pernah melalui percobaan pembunuhan. Apa Luna? Apa? Luna yang mendengarnya seketika menjadi marah. Jin melanjutkan, karena itulah dia tak bisa mundur di pertarungan ini. Namun, Luna menjadi sangat marah dan bertanya pada Jin, siapa yang berani mencoba melakukan itu di kastil ini? Siapa di antara saudara kita yang mencoba membunuhmu di sini? Katakan Jin, siapa orangnya? Luna yang sudah sangat marah memaksa Jin untuk memberitahunya. Jin berkata kalau dia tak bisa memberitahunya karena Jin juga belum tahu siapa yang ingin membunuhnya. Lagi pula, meskipun mereka mencoba membunuhku, aku masih baik-baik saja kak. Ternyata tidak semua saudaraku membenciku. Terima kasih kak. Mengetahui itu saja sudah membuatku senang. Luna kemudian memeluk Jin dan berkata, kalau begitu Jin sudah terlibat dalam pertarungan kotor keluarga ini. Dan hal ini membuat Luna merasa sedih. Jin ternyata tidak tahu kalau Luna orang yang baik hati. Tentu saja di hari yang bahagia ini kita tak perlu membicarakan itu. Luna menghibur Jin. Jin bingung mendengar Luna. Bukankah hari ini hari ulang tahunmu? Jin akhirnya paham. Lalu Luna memberitahu Jin alasan dia datang ke sini. Sebenarnya aku punya hadiah untukmu Jin. Luna menunjukkan kotak dengan liontin di dalamnya. Kemudian Luna menyuruh Jin untuk berbalik sebentar. Sambil memakaikan liontin pada Jin, Luna berkata, kalau kau berada dalam bahaya yang tak bisa kau atasi, hancurkan batu biru yang ada di liontin ini. Maka aku akan datang dimanapun kamu berada. Jadi jangan lupa itu. Luna mengingatkan Jin dan selamat ulang tahun Jin. Jin berterima kasih pada Luna atas hadiahnya. Kemudian mereka berdua merayakan ulang tahun Jin dan memakan pai buatan Jili. Setelah sesaat, Luna berpamitan pada Jin karena dia harus pergi dari sana. Jin melambaikan tangannya dan meminta Luna untuk berhati-hati. Jin kemudian pergi ke perpustakaan untuk bertemu dengan Murakan. Akhirnya kau di sini nak. Apa itu di lehermu?
Murakan bertanya pada Jin. Aku mendapatkannya sebagai hadiah ulang tahunku. Jin menjawabnya. Murakan melanjutkan perkataannya. Hah, pasti orang itu sangat suka padamu sampai-sampai memberimu sesuatu seperti itu. Jin yang penasaran bertanya pada Murakan, apa itu? Artefak Raja Iblis Orgal. Ribuan tahun lalu, semua orang mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan artefak itu. Murakan menjelaskannya pada Jin. Jin bertanya lagi, kalau begitu, apa ini barang yang berharga? Murakan menjawab Jin, tentu saja itu barang yang sangat berharga. Artefak itu dapat memberikan pertahanan untuk magic bintang 5 dan ke bawahnya. Juga dapat meningkatkan magic penggunanya. Bahkan, aku yakin artefak itu punya kemampuan untuk pemanggilan. Jin bertanya, bagaimana Murakan tahu banyak tentang artefak itu? Tentu saja karena kami hidup di zaman yang sama. Dan dia sangat terkenal. Lalu Murakan menebak kalau itu berasal dari orang yang barusan datang dengan energi yang kuat. Jin mengiyakannya dan berkata kalau kakak perempuan tertuanya datang untuk mengunjunginya. Tapi, kau bisa merasakan energinya sampai ke sini, tanya Jin. Murakan yang sedang sibuk memakan pie strawberry menjawab, tentu saja, dan kakakmu pasti juga merasakan energi milikku. Jin yang mendengarnya menjadi takut dan khawatir kalau Kak Luna akan melaporkan pada keluarga. Namun, Murakan menyuruh Jin untuk tenang. Karena kakakmu memberi sesuatu yang sangat berharga, jadi dia tak akan tega melaporkanmu dan membiarkanmu mati. Benarkah begitu? Jin masih waras. Kau tak perlu khawatir padanya, kau juga bisa mempercayainya. Murakan meyakinkan Jin. Luna yang sedang pulang bisa merasakan energi kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jika Jin merencanakan sesuatu, dia harus berpura-pura tak tahu. Jin, apapun yang kau lakukan dan kedepannya kau ingin menjadi apa, aku akan selalu mendukungmu. Dan cerita pun bertambung di sini. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mendengarkan lanjutan ceritanya, tetap setia di channel Profesor Manhwa. Sekian.